Oke, jadi selamat datang di segmen Hayu atau HP apa Hayu. Karena udah lama ya kita nggak bikin segmen itu, jadi buat yang belum tahu aturan mainnya, siapa yang bisa menjawab pertama kali HP yang akan kita bahas di video kali ini akan mendapatkan GoPay senilai Rp100.000. Dan komennya nggak boleh diedit ya, dan harus pertama kali. Saya kasih clue dulu untuk HP ini. Jadi HP ini di launching pada tahun 2019. Dulu harganya itu untuk yang varian 64GB sekitar 20 jutaan. Terus yang varian tertingginya 512GB itu 20 juta ke atas lebih lah. Oke, jadi ada koreksi masalah harga ya. Di video saya bakalan bilang 6 jutaan, tapi harganya ternyata nggak 6 jutaan. Salah SKU ternyata saya. Jadi harga yang akan kita bahas HP ini adalah 8 jutaan untuk yang versi 128GB. Jadi silakan menjawab. Jawabannya di kolom komentar, yang paling cepat akan dapat GoPay senilai Rp100.000. Jadi sambil saya kasih tahu cluenya, ini saya coba bongkar ya untuk paketnya. Jadi dia ini pakai chip A13 Bionic. Jadi udah bisa lebih mudah lah seharusnya. Ini brandnya dari brand Apple Crowa. Terus untuk dimensi layarnya 6,5 inch. Jadi tahu lah kalian, entah itu Pro atau Pro Max 2019 harusnya udah tahu lah ya. Dan karena ini saya beli bekas, jadi boxnya warnanya bukan boxnya brand dia ya. Jadi boxnya biru seperti ini. Apakah sudah ada yang nebak kira-kira ini? Kalau masih belum, saya kasih clue lagi. Jadi kameranya ini biasanya dibilang kamera boba. Kamera belakangnya itu 3 konfigurasinya dan 12 megapikselan semua. Weh, masih dikasih bubble wrap lagi ya. Jadi kalian belum bisa tahu jawabannya. Jadi seharusnya sih udah tahu lah jawabannya, karena kamera boba A13 keluaran 2019, 6,5 inch Super Retina layarnya. Jadi gila, ini cuman kayak gini aja ya. Kita langsung ambil kayak gimana nih, bentar. Nah ini ya, ini tampak bawahnya kira-kira seperti ini. Jadi coba kalian tebak ini HP apa, dan jawabannya adalah susah lagi. Ya, iPhone 11 Pro Max yang dikeluarkan 2019 pakai A13, dimensi layarnya 6,5 inch. Jadi selamat yang udah menang. Nanti akan saya pin siapa yang menang dan akan saya DM. Dan saya kirimin GoPay senilai Rp100.000. Lumayan lah ya buat pesen makanan. Dan iPhone 11 Pro Max ini adalah varian terakhir di mana kita masih mendapatkan charger dari brand Apple untuk iPhone ya. 12 dan juga 13 udah nggak dapat charger. Dan kalau kita beli bekas ya, kalau harganya murah ya nggak dapat charger juga, sama seperti saya ini. Dan iPhone 11 Pro Max ini desainnya masih rounded ya bagian pinggirnya. Di iPhone 12 dan 13 dia udah flat seperti ini, cutting edge-nya. Jadi bedanya di situ sih ya. Dan kalau secara ketebalan di websitenya Apple sih 11 Pro Max ini lebih tebal dengan 8,1 mm, ini 7,65 mm. Cuman kalau kita sandingkan side to side seperti ini itu kayak nggak ada perbedaan yang terlalu gimana-gimana gitu ya. Cuman kalau untuk bobotnya memang lebih berat iPhone 13 Pro Max dengan 238 gram. Si iPhone 11 Pro Max ini 226 gram. Karena memang secara dimensi si iPhone 13 Pro Max ini lebih gede dengan 6,7 inch. Kalau ini kan 6,5 inch. Sekarang pertanyaannya, apakah iPhone 11 Pro Max ini masih enak digunakan untuk di tahun 2022? Tapi sebelum kita bahas untuk performa dan apakah dia nyaman digunakan di 2022, kita bahas dulu mungkin untuk port-portnya sambil kita bandingkan dengan produk terbarunya ya. Jadi di bagian kanannya sama-sama ada power button, terus juga ada SIM-nya pindah. Kalau di iPhone 11 Pro Max itu ada di kanan, sedangkan di atasnya tetap sama, hanya ada WiFi antena. Cuman yang iPhone 13 Pro Max yang warna ini memang glossy banget ya. Terus di kiri tetap sama, ada volume up and down, terus juga ada tombol untuk silent shortcut. Dan SIM tray-nya kalau iPhone 11 Pro Max di kanan, iPhone 13 Pro Max itu ada di kiri. Untuk bagian bawahnya masih sama, ada port lining, ada speaker juga. Bedanya kalau ini seharusnya bisa berdiri karena flat, kalau ini rounded, nggak bisa. Terus bedanya lagi dari kamera belakang ya. iPhone 13 Pro Max kameranya secara diameter itu lebih gede banget. Kalau ini kan ya, ini dulu di zamannya menurut saya udah gede. Terus keluar 13 Pro Max kayak lebih gede lagi gitu.
Terus kalau kita ngomongin kamera, dari segi resolusi sebenarnya sama, 12 megapiksel semua di telefoto, ultrawide dan juga wide-nya. Cuman ada beberapa fitur yang di iPhone 11 Pro Max nggak ada. Kayak Apple Pro RAW itu di 11 Pro Max belum ada. Terus juga mode malam potret itu 11 Pro Max nggak ada. Terus untuk zoomnya, kalau iPhone 11 Pro Max itu 10 kali, di 13 Pro Max bisa sampai 15 kali. Ya fitur-fitur yang memang karena chipsetnya beda ya. Jadi lebih banyak fitur yang ada di iPhone 13 Pro Max. Dia juga ada cinematic videonya juga yang ya udah banyak yang tahu lah soal itu, tapi di iPhone 11 Pro Max belum ada. Oke, sekarang kita coba nyalakan untuk iPhone 11 Pro Max ini sambil kita instalasi beberapa aplikasi untuk hands on ya. Ini sambil kita nunggu booting, kita lihat kondisi HP-nya juga ya. Jadi untuk umur 4 tahun HP ini, keluaran 2019, untuk kondisinya sih masih oke ya. Bagian belakangnya ini kayak nggak ada baret-baret halus yang terlihat gimana gitu. Untuk bagian pinggir-pinggirnya juga aman. Tapi kalau untuk layarnya ini ada sih ya, ini ada kayak semacam entah kelihatan atau enggak di kamera, tapi ada baret-baret halus gitu lah ya. Namanya barang bekas, jangan berharap kayak kondisinya itu like new, atau walaupun sellernya bilang like new, pasti ada sesuatu yang kayak bekas pemakaian gitulah. Dan sip, iPhone 11 Pro Max nya udah selesai saya instalasi dan saya install juga untuk beberapa aplikasi. Dan sekarang kita coba lihat untuk AnTuTu benchmarknya ya. Untuk A13 dan iPhone 13 Pro Max ini pakai A15 dan hasilnya ya ada perbedaan, cuman kalau dibilang yang kayak signifikan yang 50% atau 100% enggak juga sih ya. Di AnTuTu versi 9.1 sama juga. Jadi untuk skornya kira-kira seperti ini. Bukan selisih yang menurut saya terlalu gimana-gimana gitu. Saya install ke versi iOS 15.4.1. Jadi seharusnya sih secara operating system sama, cuman beda chipset aja. Dan sekarang kita coba untuk Geekbench 5-nya. Apakah performanya mirip-mirip kayak AnTuTu tadi, dimana selisih performanya itu nggak banyak-banyak, atau lebih banyak kalau misalkan di CPU benchmarknya Geekbench 5. Kita tunggu dulu. Dan kalau kita lihat iPhone 13 Pro Max ini selesai duluan dengan skor single core-nya itu 1719. Multicore-nya 4702 dan iPhone 11 Pro Max masih antri ya. Masih belum kelar, ini durasinya udah 2 menit 5 detik. Jadi seharusnya sih kalau secara skor memang ya A15. Cuman yang saya penasaran selisihnya berapa gitu. Kalau untuk Geekbench lumayan ya selisihnya ya. Untuk single core-nya itu selisihnya sekitar 400 poin. Dan untuk multicore-nya selisihnya itu sekitar 1200-an poin ya. Jadi lumayan signifikan kalau di Geekbench 5. Dan coba kita lihat sambil lomba untuk buka aplikasi siapa yang paling cepat ya. Kok malah iPhone 11 Pro Max yang cepat ya? iPhone 11 Pro Max masih lebih cepat duluan tadi. Dan kalau kita lihat bagian notch-nya, kita bandingkan seperti ini di iPhone 11 Pro Max itu masih gila ya, masih gede banget. Ini segini, jadi lebih kecil. Cuman untuk urusan notch ini ya setelah saya pakai iPhone 13 Pro Max ini mungkin sekitar 2 minggu, jadi kayak udah lupa gitu kalau ada notch-nya. Ya awal-awal mengganggu memang, cuman ya karena udah terlalu sering dipakai jadi udah lupa gitu. Dan kalau kita lihat di Mobile Legends ya, baik di A13-nya iPhone 11 Pro Max, memang secara grafis dia bisa ultra semuanya. iPhone 13 Pro Max juga bisa ultra, cuman untuk refresh rate-nya belum bisa ultra. Di Xiaomi 12 dan juga Realme GT2 yang pakai Snapdragon 8 Gen 1 itu bisa ya, refresh rate-nya bisa ke-unlock lagi. Cuman ini walaupun A13 dan walaupun ini iPhone 13 Pro Max yang paling baru, dia belum bisa unlock ultra. Kalau yang iPhone 11 Pro Max oke lah, refresh-nya cuman ke unlock di sini aja karena dia 60 Hz. Tapi kalau yang ini kan udah 120 Hz, jadi seharusnya sih bisa ke unlock lagi ya. Sekarang kita coba lihat kalau di PUBG kita nggak usah terlalu banyak main gamenya, saya cuman penasaran untuk grafisnya aja ya. Jadi kalau untuk iPhone 11 Pro Max dia bisa smooth extreme dan bisa HDR extreme juga. Kalau di iPhone 13 Pro Max coba kita lihat kalau untuk grafiknya ya. Sama juga, kalau di iPhone 13 Pro Max smoothnya itu bisa 90 fps. Sedangkan HDR-nya itu ekstrim. Jadi kalau misalkan kalian player PUBG ya seharusnya kerasa lebih smooth sih. Apalagi dia memang 120 Hz untuk refresh-nya. Nanti aja kita coba main gamenya itu di setelah pemakaian 1 bulannya. Jadi ini kayak cuman sekedar, sekarang kita ganti Genshin Impact ya. Nah ini kayak cuman sekedar, saya cuman pengen tahu seberapa jauh performa settingannya dari A13 ke A15, chipset yang selisih umurnya itu 2 tahun. Dan kalau di Genshin Impact untuk chipset A13 ini settingan autonya seperti ini ya. Jadi kalian bisa baca sendiri dah. Kalau saya bacakan bakalan lama banget. Cuman kalau misalkan ini kita unlock, kita tertinggikan highest seperti ini. Masih kuning, jadi maksudnya itu memang agak berat tapi masih bisa gitu. Cuman kalau misalkan kita tarik lagi ke 60, baru ya merah, terlalu berat. Katanya terlalu berat. Cuman coba kita gunakan main sebentar aja apakah dia
patah-patah. Dan untuk suaranya masih lumayan imersif ya. Ini saya main ngawur aja ya, karena ketika saya main ini saya lihat kamera overhead yang ada di sana ya. Biar kalau saya main POV-nya kayak gini kan kalian keganggu ya. Jadi saya harus main tuh lihat kamera overhead. Wah, bentar dong. Mati semua hero-nya cuy. Oh enggak, masih ada ini. Bentar. Kita lari aja deh. Kita lari aja sambil kita lihat. Kalau untuk lari dia nggak drop FPS. Biasanya HP-HP lain tuh ini, tapi masih belum terlalu panas ya. Ya kena lagi. Nah, kita coba lari aja karena kita pasti kalah kalau ikut war. Health-nya cuman tinggal segitu. Aduh, ada musuh lagi. Ini brightness-nya kurang terang. Coba saya terangin lagi ya. Paling mentoknya kira-kira seperti ini. Dan udah lumayan kerasa anget, tapi angetnya masih acceptable. Oke, sekarang kita coba untuk terbang. Wah, biasanya lari, terbang itu frame-nya kan padat ya. Terus ada drop FPS. Kalau ini enggak, lancar. Cuman apakah kalau misalkan kita gunakan untuk main lama 1-2 jam, apakah dia akan drop FPS setelah HP-nya panas? Nanti aja di video seminggu pemakaiannya aja lah. Dan kalau misalkan kalian ada request, mungkin kalian pengen dibahas dari perspektif mana, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kayak contohnya baterai health-nya. BTW kalau misalkan kalian pengen beli iPhone, bisa cek juga untuk baterai health-nya. Dan untuk yang versi di saya ini yang kita bahas ini, baterai health-nya nggak terlalu bagus ya, dengan 84% aja. Jadi ya baterainya bakalan lebih cepat habis ini. Dan sekarang terakhir kita mungkin coba untuk kameranya dan kita bandingkan dengan iPhone 13 Pro Max ya. Genshinnya yang ini masih ngupdate, jadi lama banget kita tes di video reviewnya aja. Gini kita cek untuk kameranya dulu ya. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera belakang dari iPhone 11 Pro Max dan juga 13 Pro Max. Kalau tadi saya lihat sekilas sih kayak gak ada perbedaan yang terlalu signifikan gitu ya. Cuman kalian nanti bisa tulis di kolom komentar menurut kalian kayak gimana. Sekarang kita coba untuk kestabilannya. Saya akan jalan mundur agak cepet. Kira-kira seperti itu untuk kestabilannya. Kalau dari sini sih perbandingan lensa kameranya terlihat cukup jelas. Dan yang kalian dengarkan sekarang adalah suara mic dari iPhone 11 Pro Max. Yang tadi ketika awal-awal itu iPhone 13 Pro Max. Saya pengen tahu gimana kualitas mic-nya juga. Jadi kira-kira seperti ini, kayak gimana? Kalau ciri khas kameranya Apple sih seharusnya masih ada lah ya. Dan di iPhone ini enaknya kita dari lensa ultrawide bisa langsung pindah ke lensa wide dan juga telephoto. Ini adalah lensa wide-nya dia. Ini lensa wide-nya kira-kira seperti ini. Apakah ada perubahan dari lensa ultrawide ke wide? Biasanya sih ada ya. Tapi ini kondisi lighting-nya lagi jam 3 sore, tapi masih panas. Biasanya kalau misalkan low light, cahayanya kurang, itu ada perbedaan antara lensa wide dan ultrawide. Kalau ini sih seharusnya ada, tapi nggak terlalu. Sekarang kita coba untuk telefotonya. Bisa langsung di zoom sama Ari. Dan ini kira-kira saya ada di Pirori 5 meter? Ya. 5 meteran pakai lensa telefoto. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Karena suara anginnya juga lagi kenceng ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk kamera videonya. Perbandingannya dari iPhone 11 Pro Max dan juga 13 Pro Max. Dan ini adalah kualitas kamera depannya. Aduh, silau banget ya. Jadi kira-kira seperti ini kalau misalkan kondisinya saya langsung menghadap ke cahaya. Kalau backlight kira-kira seperti ini. Kayak kalau di iPhone 11 Pro Max muka saya masih terlihat detail, terus bagian backgroundnya itu kayak di flatkan gitu. Di iPhone 13 Pro Max masih ada kelihatan awan ya di situ ya. Jadi untuk HDR-nya bagus iPhone 13 Pro Max. Untuk kamera depannya di mode video sama juga 4K 60 fps. Dan kalau misalkan saya gunakan untuk jalan, kira-kira seperti ini nih. Nah, untuk headroom menurut saya sih sama aja, sama-sama nyaman ya. Kalau untuk kestabilannya iPhone 13 Pro Max kayaknya lebih stabil ya. Di iPhone 11 Pro Max itu kayak masih ada gempa-gempanya gitu. Untuk HDR kalau ini kameranya awalnya masih terlihat dengan bagus. Sama sih. Generasi 2 tahun, tapi kalau secara gambar menurut saya tidak ada perbedaan yang signifikan banget gitu. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja segmen Hayu atau HP apa Hayu, dan selamat buat yang menang ya.
Dan untuk unboxing dan juga hands on ini, kalau pendapat saya sih kalau digunakan di 2022 dia OS-nya masih dapat yang baru. Kameranya juga menurut saya nggak terlalu kalah dengan iPhone 13 Pro Max. Terus Antutunya tadi juga kalian lihat selisihnya itu nggak terlalu banyak dengan yang A15. Cuman kalau untuk Geekbench-nya memang selisihnya lumayan. Terus kalau untuk main game, ya seperti yang kalian lihat tadi, settingan PUBG juga masih dapat smooth extreme. Genshin Impact saya coba untuk 10 menit, masih oke aja. Jadi buat kalian yang pengen tahu review dari perspektif mana, silahkan tulis di kolom komentar ya. Seminggu lagi kita akan bahas lagi dan kita lebih bahas lebih detail. Oke? Jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Sabudi and see you on the next video. Bye bye.